Ya, jadi begini, kalau tidak salah tanggal 20 sudah pengumuman terakhir itu untuk real count. Ya. Dan dari kemarin kan sudah menunjukkan kemenangan yang mutlak. Oh iya. Karena baru kali ini pemilu dulu 1 kali putaran. Jadi karena itu kami memberikan tasyakuran atas kemenangan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming, ya toh, itu yang 1 putaran ini, tasyakuran dalam arti bahwasanya pemilu juga berjalan damai. Damai tadi, ya. Apa tuh, bagus tuh. Ya toh, walaupun ada intrigue kecil itu hal yang biasa duluan. Nah, kemudian pas bulan Ramadan. Sekarang tasyakuran ini karena pasnya bulan baik, ya, kita membagikan takjil untuk beliau mereka yang lewat di situ. Belum gitu yang lewat ya, betul ya, yang lewat itu. Dan selain itu juga dikatakan pertama diadakan poin dari tumpeng. Pemotongan tumpeng ucap puji syukur ya, yang akan didoani oleh Profesor Dr. Amir Junaidi SIMH, Rektor Unibah. Ya, itu rekan saya, mana itu lama sekali itu. Karena apa? Kita bersyukurlah pemilu kali ini berjalan damai, ya, dan tidak ada apa-apa. Oke, dan dengan adanya 1 putaran kan efisiensi negara ada. Oke. Gitu. Kalau saya sebagai relawannya, setelah terpilihnya ini pembangunan bisa berlanjut terus. Karena apa? Ya dilihat masyarakat itu stabilitas ekonomi dan politik oleh para pengusaha. Mereka sudah ada COVID sekian tahun yang menghadirkan dana berapa ribuan triliun itu. Sekarang kondisi seperti ini kan bagus. Gitu. Dalam moga-moga nanti dengan terpilihnya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, itu Indonesia lebih maju lagi dari Pak Jokowi kan melanjutkan. Pada saya sudah kuat melanjutkan. Dan sekarang ini beda zaman dulu. Kalau negara pinjam itu untuk produktif, bukan untuk konsumtif, untuk terus. Dan bisa membalikan. Kan sudah dihitung stop kelayakannya, kan bisa membalikan itu. Contoh seperti tol itu ada studinya, kapan bisa membalikan. Jadi tidak ada yang namanya negara jual tanah, tidak ada. Karena itu apa? Itu hak guna pakai, bangunan itu hak guna pakai. Jadi rata-rata kan tol, contohnya tol itu kita jual obligasi, atau berpikir jual saham. Kalau obligasi paling kalau kita pinjam itu, kalau obligasi itu tiap 6 bulan harus bayar bunga toh. Ada juga yang di swasta kan itu 40 tahun kembali. Maksudnya tanah-tanah kita semua, ya bangunannya. Seperti namanya BOT, BOT transfer itu. Itu seperti itu. Contoh yang bagus senang gitu. Jadi model seperti itu adalah untuk pengembalian ekonomi yang kuat ini untuk kembalikan tetap bisa menyicil. Gitu. Nah, kemudian dengan adanya kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, ya, kemarin kan visi misinya hilirisasi. Itu saya gendak sejak dulu banyak tuh, sejak dulu. Karena saya sejak dulu mantan dosen itu dari Fakultas Ekonomi Asmara. Itu dulu saya ngisi seperti itu. Bahwasanya kalau kita di Indonesia jangan sampai berjual produk mentah. Ini hilirisasi itu. Karena apa? Outputnya hilirisasi itu nilainya akan plus tambah berapa itu? Karena produk akhir, nah itu. Maksudnya kemarin kan seperti itu semua toh. Nah, kalau seperti itu kan akhirnya dari itu pengangguran akan berubah, betul tidak? Dampaknya UKM akan maju juga semuanya itu. Gitu. Jadi itu kemudian kemarin konsepnya di sini kan kemarin kan menumbuhkan UKM ini, UKM ini kota ini itu. Akhirnya ke situ juga. Gitu. Karena apa? Bapak Pirso waktu
Indonesia krisis 98. Siapa yang buat? UKM, tidak ada tandingnya. Tidak ada. Pengusaha pelimpung masih besar. UKM tepok. Ya, betul itu. Kalau UKM itu nuwun sewu, zaman jalan kirikan loh. Mau pinjam ke bank tidak bisa, kalau ada duit. Tidak punya jaminan. Sekarang enak. Pak Jokowi menerbitkan PTSL. Oh, PTSL. Hari saja gratis itu loh. Baru yang dalam harus selesai 20 juta itu loh. Sekarang sudah sampai 110 apa lupa itu. Dulu terkenal Prona itu Pak sih. Kalau sekarang kan PTSL. Itu sangat bermanfaat bagi UKM seperti itu. Bermanfaat kenapa? Bisa untuk dijamin di bank. Ya, ini maksud saya dengan kemenangan ini diharapkan ekonomi kita tumbuh terus dan merata mestinya kan itu karena apa? Kalau tanpa pertumbuhan ekonomi tidak bisa pemerataan juga toh. Bisa pemerataan dulu ya itu. Ini konsepnya seperti itu. Mau apa boleh? Harapannya sendiri apa Pak dengan kemenangan ini? Tentunya kan samping visi misi ya yang kemarin disampaikan oleh calon sendiri, harapan tersendiri dari relawan ini sendiri terhadap mereka berdua ke depannya. Harapannya beliau kan sudah mempunyai visi misi. Moga-moga dalam visi misi kita kemarin kan ke depan itu ada beberapa variabel berpengaruh terhadap ekonomi. Visi misi itu dibuat karena dalam rangka dan kondisi variabel centri paribus. Kondisi seperti ini. Kalau kemarin kan Pak Jokowi kena COVID itu akhirnya beda lagi gitu. Dan dengan kondisi centri paribus diharapkan apa yang di visi misikan dikampanyekan gitu amanah gitu amanah itu berhasil jawabannya gitu. Ya, dengan syarat tadi internasional tidak perang terus itu kan depannya ke kita gitu. Tapi ingatlah bahwa ekonomi itu sangat kuat untuk ekonomi mereka itu gitu. Bagi takjilnya mau di mana Pak? Nah? Mau di mana bagi takjilnya? Di Cip tadi itu loh. Adalah Cip itu aja namanya itu di Plaza Mana gitu. Gitu. Kira-kira sebanyak berapa Pak? Berapa? 600-an ya? 500-1.000. Oh, cuma 500.000 ya itu. 500.000 gitu. Macam apa ini? Ya, kalau untuk mengenai teknis pembagian takjilnya nanti, kebetulan teman-teman relawan juga udah pada siap. Artinya kami sudah membentuk panitia untuk pelaksanaan tersebut. Nanti kita langsung bagi ke masyarakat yang memang melintas di area itu. Jadi tidak ada pengumpulan massa yang membludak, itu nggak ada. Kita udah langsung kasih aja yang lewat siapa diberikan, yang lewat siapa diberikan. Terutama mudah-mudahan yang bagian nanti ya yang berpuasa. Menanggapi euforia kemenangan ini kan tentunya kan sampai ke saat ini pun ada pro kontra dan mereka mau membawa ke ranah dan sebagainya. Ini seperti apa nih dengan kondisi yang seperti ini, terus GRB 08 sendiri menggelar bentuk rasa syukur? Ya, sebenarnya acara ini mau kami laksanakan beberapa hari setelah pemilihan tanggal 14 kemarin. Hanya saja kemarin kami dapat masukan dari internal maupun eksternal, nanti malah dikira kita bikin gara-gara tambah panas-manasi kan seperti itu. Nah, akhirnya kita sepakat dari internal kita, pengurus juga atas arahan dari pembina kami Pak C, kita melaksanakannya setelah keputusan dari KPU tanggal 20 besok. Dan kebetulan sekali GRB 08 itu relawan yang perdana melaksanakan syukuran setelah hasil dari KPU. Nah, karena ini perdana, ya ada beberapa arahan dan pertimbangan dari dalam maupun luar. Kita tidak membuat sesuatu yang mewah atau sesuatu yang luar biasa kayak gitu, enggak. Tapi kita bikin syukurannya yang sederhana aja, tetapi bisa mengakomodir apa yang menjadi keinginan kami, harapan kami, rasa syukur kami
di hasil pemilu itu. Ya sederhana sih, paling potong tumpeng sama doa, kemudian bagi takjil. Artinya apa? Kebahagiaan yang kita rasakan itu ingin kita bagikan kepada masyarakat atau warga Kota Solo yang lewat di area Plaza Manahan besok itu. Kalau sederhana tadi juga Mas Wakil Presiden juga berharap bahwa penyelenggaraannya jangan terlalu mewah dan sebagainya, dan mengharapkan sebuah kesederhanaan. Mensikapinya seperti apa GRP 08 sinyal ini? Ya sebenarnya sih arahan tersebut bagus. Artinya memang tercermin dari kehidupan Mas Wali sehari-hari yang memang tidak selalu tidak pernah bergaya hidup mewah, tidak hura-hura ataupun foya-foya. Ya, beliau mengarahkan kepada kami relawan GRP 08 agar mencontoh beliau. Ya artinya kamu berbuat yang bermanfaat tetapi jangan bermewah-mewahan. Mau berbagi silakan, seperti itu. Hal baik diberikan kepada masyarakat di atas kepentingan kita pribadi. Yo, baca di halaman nanti tidak ada tausiah, diganti apa? Kalau untuk tausiah berdoa ya, tausiahnya nanti ganti berdoa. Tetap ada karena rasa syukur itu kan salah satu wujudnya adalah dengan doa. Dan untuk simbolisnya ya berupa kami nanti akan tetap ada potong tumpeng. Kita berdoa, kita potong tumpeng, kita berucap syukur pada Allah karena apa yang kita upayakan, apa yang kami upayakan dari teman-teman relawan GRP 08 maupun relawan yang lain akhirnya bisa terwujud. Terwujudnya seperti apa? Ya dengan terpilihnya Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 gitu. Ya, kalau itu nanti kami nunggu arahan lebih lanjut. Tapi dari kalau untuk pilkada ya, pilkada kalau di Solo sih sebenarnya banyak calon kuat. Cuman mungkin kami nanti harus menentukan pilihan dan sikap ya, karena biar bagaimanapun kita butuh sosok yang baru, butuh sosok yang memang bisa melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Mas Gibran saat ini. Gitu. Ada polling Astrid menduduki posisi yang terus meningkat, tanggapannya? Ya saya rasa itu hal yang bagus karena saya sendiri melihat bahwa sosok Mbak Astrid itu sosok yang wanita kari yang cerdas. Dia punya komitmen, dia punya kompetensi yang bagus, kredibilitas yang bagus, dan dia juga dari setahun yang lalu kita bisa melihat waktu pemilihan Ketua HIMI Surakarta, HIMI Solo, beliau istilahnya total untuk mempublikasikan dirinya seperti itu, dan harapan saya itu menjadi awal yang baik. Dan saya lihat beliau juga punya komitmen program dia yang Jawara UMKM itu ternyata sampai sekarang juga dia realisasikan dengan baik. Jarang loh ada pengusaha yang istilahnya rela atau mau mengorbankan waktu, tenaga pikiran dan materi untuk mendidik UMKM yang sebenarnya itu adalah tugas dan tanggung jawab dari pemerintah. Ada sosok potensi, ada sosok pengembang, tentunya ini luar biasa. Tapi kan ada sesuatu yang perlu didorong atau yang perlu ditingkatkan lagi dari sosok Bu Astrid. Apa ini kira-kira menurut? Yes. Gini, kalau dari saya pribadi, Mbak Astrid itu kan pinter nih. Cuman kekhawatiran saya adalah ketika sebuah kepintaran itu menjadi suatu ego yang signifikan itu kan jadi gak bagus. Takutnya nanti malah beliaunya itu susah untuk menerima saran dan masukan dari masyarakat atau teman-temannya gitu. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Artinya Mbak Astrid adalah sosok yang memang rendah hati, yang mau menerima saran dan masukan dari warganya gitu. Ya bismillah lah.
Ada lagi omonganmu? Biasanya Mas Bambang aktif